ya carilah pengacara yang mau mendampingi dia. Jangan malah nyari Habib, ya. Udah salah jalur kawan. Salah jalur kau kawan. Banyak peristiwa-peristiwa yang menggelikan setelah Bapak Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya. Seorang Abraham Samad yang dulunya bilang, adili Jokowi, adili Jokowi. Sekarang dia ngomong, sahabat saya Jokowi sebaiknya. Ya, nah itu dia bilang. Jadi yang dulu dia teriak adili Jokowi, tiba-tiba dia bilang sahabatnya, temannya Jokowi, teman saya Jokowi, dan bahasanya juga sedikit mendayu. Nah itu salah satu perubahan yang dialami oleh Abraham Samad, ex ketua KPK. Roy Suryo kini mencari kambing hitam, menyalahkan si Sandi Utama yang mengupload ijazahnya Jokowi ke media sosial, ya. Padahal yang diupload itu jelas-jelas bukanlah asli, karena yang asli hanya satu dan itu dipegang oleh Bapak Jokowi. Nah, kemudian apalagi? Inilah yang di atas ini, ya, Rismon Sianipar. Dia justru atau malah mendatangi Rizik Syihab. Sejak kapan Rizik Syihab menjadi penasihat hukum? Sejak kapan Rizik Syihab menjadi ahli hukum? Hah? Ini kan si Rismon dilaporkan bersoalan dengan hukum, yaitu fitnah, ya kalau nggak salah fitnah dan tuduhan ijazah palsu, ya, penghinaan. Nah, atas tuduhan itu seseorang yang saya rasa kalau dilaporkan dia butuh seorang atau dia butuh pendamping atau penasihat hukum untuk memberikan kepada dia, ya, nasihat-nasihat hukum bagaimana menghadapi laporan itu. Anehnya dia malah mendatangi Rizik Syihab, ya, seorang ahli, katanya ya, ahli digital forensik, mendatangi habaib, bukan pengacara. Lucu, memang lucu, sekalipun saya tidak tertawa, ya, tapi luculah itu, ya. Nah, apa tujuannya? Salah satu, ketika dia dilaporkan, saya yakin bahwa si RS ini, tapi bukan Rizik Syihab, ya, saya sebutkan aja, si Rismon ini sudah yakin bahwa dia pasti kalah. Dia pasti kalah kalau dia ikuti jalur hukum yang berlaku. Maka dia perlu dukungan, ya. Padahal, ya, kalau mau ikuti jalur hukum untuk mendekat kepada Rizik Syihab juga pasti salah. Karena kita tahu juga ketika kasus yang terjadi kepada Rizik Syihab, dia malah kabur ke negeri Arab sana, ya. Nah, sekarang dia mau mendatangi, ya, dia mendatangi Rizik Syihab, termasuk juga yang datang CS-nya si Said Didu dan rekan-rekan menghampiri Rizik Syihab. Siapapun kita yang paham peristiwa ini, siapapun kita, ya, kita tahulah kenapa mendatangi saudara Rizik Syihab. Catatan yang tidak akan mungkin dilupakan terhadap peristiwa Ahok, ya. Jadi di sini sudah jelas kenapa dia mendatangi, ya, kenapa mereka ini datang kepada Rizik Syihab, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab pada pertemuan itu hanya satu, permintaan kepada Polda supaya menghentikan laporan itu, supaya tidak melanjutkan laporan dari Bapak Jokowi itu. Dasarnya apa? Saya juga nggak tahu, ya. Yang pasti kalau laporan seperti itu ya harus dihadapi secara hukum yang benar, ya, dihadapi. Jadi
Kalau ada laporan seperti itu yang benar, ya si Rismond ini, ya carilah pengacara yang mau mendampingi dia. Jangan malah nyari Habib, ya. Udah salah jalur kawan, salah jalur kawan. Disinilah terlihat bahwa kau sudah kalah. Secara hukum, kau sudah menunjukkan bahwa engkau bersalah. Kau tidak mendatangi pengacara atau penasihat hukum yang bisa mendampingimu atas kasus hukum yang dikenakan kepadamu atas laporan dari Bapak Jokowi itu. Termasuk semua teman-temanmu. Salah satunya juga yang ada di situ juga yang datang, Syed Didu dan gerombolannya yang selalu ya menyuarakan, berteriak adili Jokowi. Dan hebatnya pengacara tim penasihat Jokowi, mereka tidak hanya melaporkan orang, tapi mereka melaporkan peristiwanya. 24 kalau nggak salah peristiwa yang dilaporkan. Dan nanti pihak kepolisian lah yang melihat, menyelidiki atas peristiwa itu, siapa pelaku-pelaku yang melakukan ya fitnah atau penghinaan terhadap Bapak Jokowi. Semoga pihak kepolisian dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, ya, dan yang dilaporkan bukan atau tidak lagi profesional. Dia tidak mendatangi, dia tidak meminta bantuan hukum kepada kepolisian ataupun bantuan hukum kepada penasihat hukum, pengacara, tapi malah minta bantuan dari seorang habaib. Apa yang mau mereka mainkan? Nah, kita semua pastilah sudah paham akan hal itu. Di samping semuanya itu, saya berharap semoga peristiwa ini tidak lagi mendatangkan ribut-ribut. Tidak ada demo-demo. Semua pada sadar kasus hukum dihadapi dengan cara hukum, bukan dengan cara demo dengan suara keras, teriakan, orasi tanpa dasar. Untuk saudara RS, siapa lagi ya? RS, Rizik Sihab lagi ntar dikira, bukan. Rismond sama RS satu lagi, Roy Suryo lah mungkin itu ya kan. Ya hadapilah itu. Roy Suryo jangan cari kambing hitam, jangan pula menjadi si Sandi Utama yang salah, karena apa yang disampaikan oleh Sandi Utama, dia tidak menyampaikan fitnah dengan mengatakan ijazah Jokowi palsu, ya. Dia hanya menyampaikan, dia mengatakan yang ini asli apa? Asli palsu, ya itu bisa aja kan. Yang disampaikan itu, yang ini adalah ijazah Jokowi asli tapi palsu yang ditampilkan itu. Dan Roy Suryo mengaku bahwa yang dia ambil adalah dari media itu, dia print baru dia selidiki. Nah, itulah kebodohan yang teramat sangat. Sudah jelas-jelas barang itu barang printan dia sendiri, tanpa perlu diselidiki pun itu palsu, ya. Jadi tak perlulah untuk Roy Suryo juga berdalih cari kambing hitam. Hadapi saja hukum itu dengan cara hukum yang benar.